Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya belajar di rumahnya. Nah, hari ini anak-anak bersama Bu Priska akan belajar bersama tentang organ gerak makhluk hidup. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapkan buku tematik kalian yang tema 1, yang judulnya mengenal organ gerak hewan dan manusia, juga buku tulis dan alat tulis kalian. Nah, jika kamu sudah menyiapkan buku paketmu, buka halaman 5 ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari organ gerak pada makhluk hidup. Nah, ciri khas makhluk hidup itu adalah bergerak. Kalau tidak bergerak, ya dia tidak hidup. Betul apa tidak? Nah, sekarang coba sentuh punggungmu. Apa yang kamu rasakan? Ya, betul. Ada tulang ya. Di punggungmu itu ada tulang yang keras-keras itu ya. Nah, sekarang jika sudah, coba cubit betismu yang di kaki bawah itu. Coba dicubit betismu. Bagaimana rasanya? Oh, empuk, ya kan? Empuk bisa digoyang-goyangkan, Bu. Nah, itulah perbedaannya. Yang barusan kamu sentuh di punggung itu adalah tulang. Ya, itu adalah tulang. Dan yang kamu cubit tadi, ya, betismu tadi itu namanya otot. Lah, kok bisa seperti itu, Bu? Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang, kita harus tahu dulu. Kenapa sih kok punggung kita tuh ada tulangnya gitu kan? Tapi sekarang kita lihat ini. Bayangkan kamu adalah SpongeBob dan Patrick. Kira-kira bagaimana rasanya memegang ubur-ubur? Ya, bahasa Inggrisnya aja udah jellyfish ya toh? Nah, berarti kalau kita memegang ubur-ubur itu rasanya seperti jelly. Coba bayangkan, kira-kira ubur-ubur itu punya tulang belakang atau enggak seperti kita? Punya bagian tulang yang kita pegang tadi atau tidak kira-kira? Tidak, betul. Karena sudah jelas ketika dipegang tadi seperti jelly, ya kan? Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena kita itu sebagai mamalia punya tulang belakang atau disebut vertebrata. Tapi kalau ubur-ubur tadi itu tidak punya tulang belakang. Seperti cacing ini juga tidak punya tulang belakang. Kita sebutnya avertebrata. Jadi, hewan apapun yang memiliki tulang belakang disebut vertebrata. Contohnya apa aja, Bu? Contohnya macam-macam. Nanti kita lihat ya. Kalau avertebrata contohnya apa aja, Bu? Nah, ini juga macam-macam. Kita lihat selanjutnya. Nah, contoh hewan vertebrata atau yang punya tulang belakang adalah kucing, kelinci, kambing, burung, dan lain-lain. Nah, contoh hewan avertebrata yang tidak punya tulang belakang itu siput, ubur-ubur, cacing, serangga. Bisa terlihat kalau misalnya gini aja ya, kalau kucing, kelinci, dan kambing itu kan kita pegang kan tetap ada keras-kerasnya ya. Apalagi yang suka makan sate kambing gitu kan. Kemarin lihat Idul Adha, lihat kambing dan sapi disembelih, ada tulangnya kan? Nah, itu kita sebut vertebrata. Tapi kalau hewan-hewan yang tadi disentuh seperti jelly, terus lembek-lembek gitu ya kan? Nah, itu kita sebutnya avertebrata karena tidak punya tulang belakang. Nah, coba sekarang sebutkan alat gerak hewan-hewan vertebrata ini apa aja sih? Misalnya dari yang burung hantu ini dulu. Ya, kira-kira alat geraknya apa? Coba kita lihat. Oh, burung hantu punya 2 sayap, punya 2 kaki. Berarti alat geraknya burung adalah sayap dan kaki. Sayap untuk terbang dan kaki untuk berpijak. Sekarang kita lihat ini. Kodok. Wah, yang besar sekali ini perutnya. Nah, ternyata kodok atau katak punya 4 kaki. Yang depan kakinya pendek, yang belakang kakinya panjang. Berarti fungsinya berbeda, Bu. Iya, betul, fungsinya berbeda. Kaki yang depan itu untuk berpijak, untuk membantu keseimbangan.
Nah, kaki yang belakang ini untuk melompat. Betul. Sama seperti kelinci, Bu. Iya, sama. Kelinci juga punya kaki yang depan dan kaki yang belakang. Tapi kalau kelinci, kaki yang depan ada tambahan fungsinya. Fungsinya apa, Bu? Nah, kaki yang depan ini biasanya untuk memegang makanan. Nah, kalau kita lihat di film-film itu ya, kelinci mak wortel pegangnya pakai kaki yang depan. Nah, sekarang kita lihat nih, ada ikan. Wah, ternyata di sini ada siripnya dan ada ekornya. Apakah kedua itu alat geraknya ikan, Bu? Ya, betul. Alat gerak ikan itu ada sirip dan ekor. Perbedaannya apa, Bu? Kalau sirip, dia itu untuk membantu berenang. Jadi, biar bisa maju ikannya. Kalau ekor, itu fungsinya untuk berbelok, membantu berbelok. Makanya kalau kita lihat di kolam, ikannya itu bisa meliuk-liuk gitu ya. Nah, itu dengan bantuan ekor. Nah, sekarang coba kita lihat contoh hewan-hewan yang avertebrata. Nah, ini ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini termasuk avertebrata karena tidak punya tulang belakang. Nah, alat geraknya kupu-kupu ini apa sih? Ya, betul, sayap. Sayap ini yang membantu kupu-kupu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi ada nggak alat gerak kupu-kupu yang lain? Ada, yaitu kaki-kaki kecil yang untuk membantu hinggap di bunga, betul. Yang selanjutnya adalah ulat. Ulat juga nih ya, punya kaki-kaki kecil banyak yang membantu dia merayap berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ini apa nih? Iya, betul, gurita. Kalau avertebrata yang ini, dia itu punya tentakel ya, banyak ya, kayak Squidward ya kan? Tentakelnya banyak sekali, itu membantu dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ini nih, yang biasanya ada di sawah. Ya, siput, bergeraknya menggunakan ini, yang bergelombang ini. Nah, bergeraknya menggunakan perut yang lebar dan pipi. Kok bisa ya perut dipakai untuk bergerak? Iya, karena otot-otot di perutnya siput ini, dia itu berkontraksi ya. Berkontraksi itu artinya mengencang, gitu. Nah, otot-otot perut yang berkontraksi tadi membentuk gelombang-gelombang ini. Sehingga siput ini bisa bergerak, dibantu dengan lendir yang licin, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Pada makhluk vertebrata, ada alat gerak yang aktif dan alat gerak yang pasif. Maksudnya apa? Coba kita lihat dulu animasi yang ada setelah halaman ini. Nah, tuh. Apa yang kalian lihat? Ya, betul. Orang-orang yang berotot ya. Ototnya tebal sekali ini. Kalau latihan, biasanya atlet-atlet itu ototnya pasti tebal-tebal seperti ini. Karena sering digunakan untuk berkontraksi gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau mereka sudah mati? Atau sudah meninggal? Kita lihat. Nah, orang-orang berotot yang tadi itu, ketika nanti meninggal atau tutup usia, mereka akan menjadi kerangka tak berdaya. Bayangkan, apakah kerangka ini bisa bergerak? Tidak ya, serem kalau bisa bergerak. Yang bergerak itu ya yang tadi, yang masih punya otot, ya kan? Berarti kita bisa menarik kesimpulan ketika kerangka ini tidak punya otot, berarti tulang-tulang ini tidak bisa bergerak. Betul, jadi selama ini yang menggerakkan badan kita itu siapa, Bu? Nah, yang menggerakkan badan kita selama ini itu adalah otot. Sehingga kita tahu kalau tulang-tulang ini, yang rangka ini, itu alat gerak pasif, ya. Kalau tidak ada otot, dia tidak bisa bergerak. Nah, kalau yang ini nih, yang merah-merah ini, otot, itu adalah alat gerak aktif yang membantu kerangka ini supaya bisa bergerak. Gitu. Jadi jangan tertukar ya. Oh, malah otot itu yang diem aja ya, Bu. Oh, tidak. Bayangkan tadi, kerangka tadi. Kalau tidak ada otot, pasti dia tidak bisa bergerak. Gitu ya. Nah, sekarang coba untuk tugas hari ini, anak-anak, lengkapi tabel berikut. Nah, tabel ini bisa di stop dulu videonya, terus disalin ke buku tulis, atau nanti filenya bisa minta tolong di printkan orang tua lalu ditempel di buku tulis tematik ya.
Nah, nanti anak-anak coba cari contoh hewan yang vertebrata, yang punya tulang belakang. Terus dituliskan nama organ geraknya. Kalau sudah, tulis juga fungsinya. Ini Bu Priska sudah kasih contoh, anak-anak yang hebat-hebat, yang mandiri, pasti sudah bisa membaca dulu ya. Biasakan baca dulu, baru mengerjakan. Terus yang selanjutnya, yang nomor 6-10, itu juga. Tapi hewannya A, vertebrata, atau yang tidak punya tulang belakang. Contohnya ini juga sudah Bu Priska berikan. Nah, pelajaran hari ini sampai situ dulu. Semoga anak-anak tetap sehat, jaga kesehatan, makan sayur, makan buah, jaga kebersihan. Semoga kita cepat bisa berjumpa lagi di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dari Bu Priska itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.